Kalau ngomongin hasil alam, Banyuwangi itu melimpah banget. Contohnya nih, buat bikin gula aren yang biasanya kita lihat itu loh, ternyata panjang prosesnya. Terus ada yang namanya ritual sadap nira dulu. Nah, ini udah nyampe pohon arennya ya. Nah, adik di sini. Oh, Ya, ini pohon aren. Wah. Ya. Tinggi sekali ya Pak Ya. ini. Besar banget. Nah, biar petaninya selamat, manjatnya tinggi kayak gini, kita adakan sesembahan sama leluhur ya. Oh begitu. Ya. Bapaknya akan mulai ritualnya untuk minta restu gitu dan dilambangkan dari ada jenangnya yang melambangkan restu ibu dan bapak. Gitu. Dari awal aja udah kerasa ya, ini bukan sekedar naik pohon atau ambil air, tapi ada adat dan rasa hormat ke alam dan juga leluhur. Jadi Pak Kos saya sekarang mau manjat ondolanangnya. Di sini itu harus kaki kanan terlebih dahulu, nanti juga ke depannya kaki kanan dulu. Oh, cepet banget Pak Kos saya. Pas mulai manjat, ada bunga-bunga yang jatuh pelan-pelan nih. Jadi dari atas itu nanti ada semacam buah-buah kecil nih yang turun. Dan ini katanya aromanya tuh beda kalau udah mateng gitu ya, udah bisa dipanen gitu. Iya. Kita mundur dulu ya, soalnya ada tradisi ngayun. Takutnya ada bunga-bunga yang jatuh. Baik. Oke. Di ritual sadap nira ini, ada yang namanya ngayun. Jadi sebelum nira diambil, pohonnya dikasih penenang dulu biar stabil. Jadi sekarang Pak Kos saya lagi di atas dan itu buahnya lagi digoyang-goyangin. Nah kita di sini juga agak-agak keruntuhan buahnya ya kayak kecil-kecil gitu dan agak gemes mata gitu. Tapi ini memang kejadiannya jarang banget nih guys, karena ini pertama kali pohon yang ini itu didoain dan mau dipanen. Jadi kan biasanya bisa dipanen berulang kali. Nah pohon yang ini tuh pertama kalinya. Buahnya di sini tuh dari satu tandan besar dan harus dipotong biar pori-porinya kebuka, terus airnya bisa keluar. Oh, jadi nanti semua ditaruh di dalam sini? Iya. Lumayan berat ya, Bro. Dan ini peralatan buat nampung. Dan di dalamnya itu adanya namanya dilep. Apa itu, Pak? Dilep itu kayak biji manggis, kayak itu bisa. Dan ada beberapa tumbuhan yang buat dilep juga bisa. Itu supaya apa? Supaya nggak cepat asam. Oh, jadi dia tetap manis Iya, ya? tetap manis. Supaya rasanya tuh nggak cepat asem, dikasih dilep. Bisa biji manggis tadi ya? Iya. Biji manggis, ini ada kulit kayu gitu ya. Ada beberapa tanaman yang bisa gitu. Jadi deg-degan, gimana nih ya? Udah bisa panen belum? Jadi gimana Pak? Hasilnya Pak? Ya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, luar biasa. Airnya bisa mengalir. Airnya mengalir ya. Ini, ya ampun, coba saya lihat ya Pak. Ada tetesannya. Ini yang tadi jatuh nih, yang dalamnya itu ada si kuning-kuning kecilnya tadi. Oh, bisa dilihat tuh dari bawah sini udah mulai netes. Katanya sih lumayan, hasilnya lumayan. Ya bersyukur. Ternyata prosesnya itu emang gak instan. Benar-benar butuh kesabaran dan konsistensi. Monggo Mbak, kita ngambil air yang kita konsumsi bisa diminum. Oh, yang ini belum ya Pak? Belum, ini Nunggu berapa masih hari yang ini? Paling enggak, ini sekitar 1 minggu atau 8 hari. Oke. Kalau paling cepat 3 hari kita bisa sadar. Siap. Ternyata pohon yang barusan dipanjat, airnya belum bisa langsung diambil. Jadi kita tunggu dulu ya, biar ngalir sampai sempurna. Skip yang belum ready, langsung ambil yang udah siap.
Udah ada wadah bambunya di pohon dari beberapa hari yang lalu. Jadi tinggal angkut aja deh. Wah, bisa dilihat ya, ini jalanannya licin dan kayak apa ya, lumpur masuk gitu, jeblos gitu ya. Dan pinggirnya tuh, wah, pinggirnya sih, apa itu Pak, sungai ya Pak? Ya, sungai. Pinggirnya tuh jurang, bawahnya sungai. Jadi ini yang mana nih Pak? Masih jauh? Enggak, yang dekat tambah itu di bawah. Hah? Di bawah itu kalau kelihatan tuh pohonnya. Tunjuk, Oh, yang Pak. itu? Yang itu yang ada gontangnya itu kalau selahnya sini gontang. Ah, Yang ya, ada yang itu bambunya ya. itu. Ya. Wah, jadi ini sebenarnya tidak jauh ya, cuman emang karena medannya agak sulit, jadi kita bisa lihat dari sini aja mungkin ya. Itu tuh yang ada gontangnya berarti udah siap untuk dipanen. Bisa dilihat tuh ya, jalannya ke situ tuh bener-bener ketutup semak-semak semua. Pak, saya nunggu di sini ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya lihat keajaiban Bapak aja. Waduh, katanya medannya lumayan mudah. Aman, Tapi Pak. buat aku sih ya, tetap nggak mudah sih ini Pak. Tuh, lihat deh, bapaknya udah manjat duluan. Santai, emang pro banget sih. Tapi emang nggak semua orang tuh bisa manjat pohon setinggi ini. Wow. Ya, termasuk aku. Jadi satu-satunya alat pengaman itu tali wangking. Jadi dia direkatin ke tubuh, terus nanti dilingkarin ke pohonnya juga. Jadi naik, terus dilingkarin lagi ke pohonnya. Itu doang alat pengamannya. Sudah sampai, dan Pak saya lagi ngambil yang batang bambunya tadi itu. Padahal bapaknya yang manjat, tapi aku di bawah malah deg-degan sendiri. Luar biasa Pak. Ini Pak Kosa yang sudah datang ya. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lancar. Barangkali mau nyobain? Mau nyoba? Mau Pak, iya. coba. Nah, itu. Kapan lagi, di mana Iya. lagi? Bawah. Oke. Oke. Oh udah cukup. Ini air yang masih murni nih. Murni Dari alam. sebelum Ya. difermentasi. Belum. Apa tadi namanya Pak? Ini Sajeng. sajeng. Nah, jadi cairan ini sebelum difermentasi itu namanya sajeng, sebelum difermentasi jadi gula aren ya Pak. Iya. Saya coba ya. Ini benar-benar bersih dan sehat untuk dikonsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Enak. Wow. Iya bener Pak. Banget. Ini memang rasa gula arennya tuh Wah. ada, tapi memang bentuknya belum kental gitu ya. Iya. Dan kalau dipikir-pikir ya, kayak ada rasa kelapa-kelapanya gitu loh Pak. Enak loh ini, beneran. Wah, Enak Pak. enak, seger banget. Dan ini dingin loh, kayak beneran dingin. Enak ternyata. Aku kira rasanya tuh mungkin akan agak getir gitu ya, atau mungkin ada asam-asam sebelum difermentasi. Tapi ini rasanya mirip banget gula aren gitu ya. By the way, air yang baru diambil emang harus segera diolah ya. Karena kalau kelamaan rasanya tuh bisa jadi asem, kecut. Kalau kita kan taunya gula aren yang di rumah tuh udah kental, warnanya coklat. Wujud aslinya tuh gini, cair, rasanya memang udah manis dan ada kayak harum-harum aroma kelapanya gitu. Ayo kita ngelihat proses pencetakan gula aren ya. Siap, siap. Nah, ini ibunya. Halo Ibu. Ibu saya tanya-tanya ya. Iya, Kalau ini apa nih Bu? Saya belum pernah lihat nih. utek-utek Apa tuh Bu, utek-utek? yang dibuat kopi utek itu. Jadi kopi utek itu kopi dipakein gula ini gitu Bu? Iya. Oh, menarik sekali. Jadi ibunya selain dibikin kecetakan untuk jadi gula aren yang biasa kita lihat di pasaran, Iya. itu disisihkan sedikit untuk kopi utek-utek. Iya.
Kopi utek tuh emang kopi tradisional khas Banyuwangi. Katanya, nama utek di bahasa Jawa artinya diacak-acak. Ya bener kayak gini nih, ibunya bikinnya ngacak banget. Wah, ini ya buat nemenin minum kopi gitu ya, Bu ya. Masih panas banget ini. Wah, menarik sekali ya. Aku mau coba tapi kayaknya nanti aja deh sama kopinya biar lengkap ya, Bu ya. Iya. Spesial buat suku Osing di Desa Banjar, kopi utek biasanya disajiin bareng sama sego lemeng, alias nasi yang dibakar dalam bambu. Sekarang aku ditemani dengan Mas Edi mau coba bikin sego lemang. Gimana nih Mas? Pertama apa dulu? Pertama nasinya dulu kita iniin. Oh, ini nasinya yang udah setengah mateng ya? Ya, dicoba barangkali mau mencoba mbaknya. Lucu banget ya. Memang seharusnya sih seperti ini ya Mas. Pakai daun pisang, pakai ini bambu ya? Bukan. Bukan? Kelapa, Oh, daun kelapa. banyak sekali emang tanaman-tanaman yang sebenarnya bisa kita cari ya kegunaannya. Warga sini tuh kreatif ya, masak centongnya dari pelepah daun kelapa. Nah, nasinya ini nggak ditaruh di piring kayak biasa ya, tapi dihidangin pakai daun pisang. Biasanya sego lemeng ini diisi lauk-lauk sederhana, kayak ayam suwir dan lain-lain. Terus daun pisangnya dilipat rapi sebelum dimasukin ke dalam bambunya. Ini udah bisa dibakar ya Mas? Sudah. Oke, langsung kita bakar. Ada manisnya, pahit dari kopinya, lokal, Iya. dari tanah sini langsung. Dan kalau mau makan ini, dari harumnya sego lemeng. Aroma bakarnya itu memang harum banget lah.